Oke, kita mulai aja bagaimana? Oke, cuma ini kita mau lanjut ke pembahasan yang mana nih Pak sebelum saya opening dulu. Iya. Eh, kalau ngelihat yang pertama ini kan lebih ke arah cloud itu apa segala macam ya. Kalau yang ini saya lagi mikir lebih ke arah kalau kita sebagai pengguna buat milih provider cloud apa yang harus dikerjain gitu. Tip-tip praktis lah. Oh, Kira-kira lebih ke arah situ. Kalau yang kemarin yang pertama kan cloud itu apa sih? Hosting itu apa? Bedanya sama hosting apa? Apa itu on premise, tip dan trik? Oh, ini ada tip dan trik hmm. sedikit ya. Oh, Oh udah jadi ada ini Pak sedikit sih mau sebenarnya. Pengennya di situ detail. lebih di ini lagi di apa sih? Lebih dibahas lagi yang sebelah situ tip dan triknya sih sebenarnya. Ini mau berarti Kecuali lu mau ada belajar topik yang lebih keren lagi. ya itu arti kerennya gimana nih Pak kita belum nangkep kita. Bisa dari mulai yang tadi aja Paulo, yang tentang memilih cloud provider, Oke. apa yang harus diperhatikan. Oke. Kita mulai dari situ aja ya. Ya, Gua lagi mikir pakai ini nih sebenarnya, Oke, bentar. opening dulu ya Pak. Apa tuh? Oke. Ih, mironya lemot Ini banget dari saya, udah ini atau Bentar. Kang Erlang dari tempat Aman. Kang Erlang aman? Kenapa tuh? Dari tempat Kang Erlang ada gangguan juga atau enggak? Dari tempat saya sih agak-agak sih Pak hari ini Eh, bisa Telkom. Nih pakai konsep map. Gue lagi mikir pakai konsep map sih. Coba gua create dulu ya bentar. Oh, berarti yang catatan yang lamanya masih kesimpan terus di Miro ya? Keren dong. Masih ada. Iya. Keren banget itu. Nih gue lagi mikir pakai ini nih sekarang kita ngobrolnya. Ini ada notif sih Pak di atasnya Pak. Hah? Terus upgrade your your team has Nih gue lagi pakai yang ini nih sekarang. reached the Pakai yang URL critical yang gue share ini nih sekarang. Kalau kemarin kan main mapping. Sekarang lebih konsep map biar lebih gampang lah. Bisa saling berhubungan jadinya. Gitu. Wih, Iya, udah langsung masuk aja Erlangga. Erlangga, bener ya. ini lebih iya Pak. Kalau kemarin kan main Oh, mapping, nggak bisa kita saling ngubungin antar kotak, bisa nggak berhubungan. Yang aktifkan sekarang juga. konsepnya bisa ngubungin antar kotak sih soalnya. Kalau kita butuh hubungan-hubungan bisa. Ini lebih keren. Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Kita akan main-main dengan konsep map. Pertanyaannya adalah untuk seorang, ini gua tulis aja ya di sini pertanyaan. Bisa gua tulis nggak ya? Oh, bisa gua tulis nih sekarang. Pertanyaannya adalah tip untuk siapa tadi, customer ya? Pengguna ya, Ya, pengguna. Untuk customer memilih Eh, provider. Tip untuk memilih ya, Ya, untuk memilih. eh, pelayanan cloud ya. Ini bisa memilih dari sisi teknologi, bisa memilih punten aja. Bagaimana cara memilih providernya juga? benar Matang sih lu. seperti itu buat milih provider juga kan. Ya kan boleh dong. Lu kasih rahasia dong. Boleh. Jadi di sini ada dua ya, yang gua pilih ada, yang gua pikir ada dua. Yang satu adalah dari sisi di sini ya, teknologinya. Kan cloud kan banyak macam-macam. Buat pengguna milih teknologinya apa? Yang satu lagi provider. Milih provider. Provider. Dua dulu aja lah, gampang-gampang aja dah. Terserah mau jawab yang mana duluan. Ini yang lain bisa dibuang-buangin dulu lah. Yang nggak dibutuhin dibuang, ini kayaknya nggak ada hubungan nih. Buang. Bisa dibuang. Gitu. Ini kayaknya nggak ada, buang aja. Ini buang juga lah. Oke, silakan.
Saya yang mau jelasin. Mungkin kalau dari sisi teknologi Kang Erlang kali yang mau jelasin kali ya. Monggo Ya. Kang Erlang. Kalau dari segi teknologi itu Pak, kalau kayaknya yang pertama dilihat biasanya orang itu butuhnya dari segi I/O-nya. I/O. Biasanya itu ya jadi I/O teh naon I/O-nya teh maksudnya? I/O itu input output. Jadi mereka biasanya concern ke apakah teknologi yang dipakai dari si layanan cloud ini masih pakai hard disk atau udah Oh, lebih ke storage ya? atau naik ya. Storage pilihannya ada dua ya dia. SSD atau hard disk gitu ya? Hard disk ya. Nah Oh. biasanya juga hard disk itu HDD ya Ya, bilangnya ya, HDD. sebelum SSD itu. Enggak, gue pengen bikin kotak lagi. gimana ya itu ininya kita geser dulu ini. Wih, nggak ada warnanya jelek USB lagi, SSD bego. Nah, Lu kok bisa bikin dua, gimana caranya tuh tadi? Dua. klik kanan duplicate Pak. Oh alah, bisa gitu ya bego. Aduh, berarti ini diedit aja ya. Jadi yang pertama tadi naon teh? Ngelihat dari sisi storage-nya Pak Oh, storage SSD. atau HDD. Oh, HDD. Nah, Jangan dihilangin yang itu mah tadi teh. Udah Om Chris, kenapa dihilangin Om? Nggak apa-apa, lu masukin lagi aja. nggak ada Ando lagi ya? Ya udah, copy lagi. Gimana caranya bikin lagi teh kopinya? Klik Oh, kanan duplicate. mana kok? Oh, ini duplicate ya udah. Ini Lu tulis, lu sambil nulis lah. Lu yang nulis lah. kita ubah jadi satu laginya HDD I/O storage. Input Ya, slash output. nah terus disambungin eta teh. Oke, itu yang pertama ya, I/O, storage. Noni. Pakai ini, pakai garis, betul. Hiji deui sambung garis. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, Ya, sip. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sebagai Keren. orang awam nih, SSD sama HDD-nya apa? Sok lanjut. gimana? Bedanya SSD sama HDD. Kan sebagai orang awam Oh, nih ya. biasanya apa dari segi apa itu tuh write sama read-nya atau buat nulis performa dari segi si VPS-nya atau cloud-nya itu yang paling pertama kan HDD itu biasanya dianggapnya suka lemot. Nah SSD itu lebih kenceng secara awamnya itu kayak gitu. Jadi I/O teh yang dilihat tadi kecepatan kali ya, performance ya, Ya, performance. Kecil pisan ya. Nah itu tadi saya lagi coba gedein soalnya Pak. gimana Nah, sih? Oh gitu. Sok nanti. Terutama performance yang dilihat ya. Ya pertama yang biasanya dilihat performance-nya Pak. berarti Kalau terpakai gedenya mah SSD. tergantung ini keperluan kali ya. Ya, Oke. Size Oke. tergantung. Tergantung. eh, Sok. Oke, lanjut. gitu. Nondi. Nah, cuman biasanya itu ini Pak, jadi kalau kita dapat yang SSD biasanya harus merhatiin juga Harus ada naon? yang SSD-nya ada yang SSD-nya itu full SSD, ada yang SSD-nya cache. Oh, ada dua lagi. Iya, ada ini biasanya pilihannya bukan pilihan sih, lebih ke kitanya harus aware apakah SSD-nya ini full SSD atau cuman sebagai SSD case aja. Bedanya naon eta teh? Nah, baru mau Kalau ditanya yang itu.
SSD case itu dia sebenarnya masih pakai hard disk. Nah, kalau yang SSD full itu dia emang full benar-benar SSD. Nah, SSD case ini sebenarnya primary-nya pakai SSD, tapi untuk backupnya itu dia pakai hard disk itu pakai HDD. Oh, oke. Berarti Jadi kalau kalau yang SSD-nya full mah cuma bener-bener full aja ya. ya oke. Gue baru tahu ada yang case SSD. Jadi harddisknya ada 2 dalamnya apa gimana itu teh? jadi biasanya di infrastrukturnya itu dia SSD-nya cuman lebih sedikit dibanding total hard disk gitu. Karena dia buat biasanya milih kita mau apakah SSD ini dipakai buat nge-read atau dipakai buat nge-write gitu prioritasnya. Nanti sebaliknya kita biarin si hard disk yang kerja gitu. Oh, jadi harddisknya buat nyimpen aja, SSD-nya yang buat SSD-nya buat tahun read write atau read aja atau gimana? Rata-rata milihnya salah satu Pak, jadi cuman entah itu read aja atau mau write aja gitu. Oh gitu. Banyaknya itu read, jadi write-nya nanti di hard disk. Banyaknya read write-nya lemot ya. Iya. Oh, bisa gitu ya. Itu makhluknya teh bentuknya naon? Makhluknya apa sih, harddisk 1 biji atau gimana jadi? Jadi bisa Pak, maksudnya tuh hard disk bisa gitu. Berarti dalam satu mesin itu ada bisa dibilang chipnya, dua. ada hard disknya gitu. Misal Oh. total ada 12 slot, itu hard disknya 10, SSD-nya 2 biasanya itu. Oh, kayak biasanya yang SSD dipakai buat sistem operasi, harddisk buat data gitu ya? Ya contohnya kayak gitu Pak, simpelnya. Oh, simpelnya mah kayak gitu, tapi ini bisa lebih rumit daripada itu ya? Bisa lebih rumitnya. Oh, ada yang kayak gitu ya? Baru tahu gua, goblok. Keren. Sok, lanjut. Nah, ini kan udah di SSD. Nah, dari sisi HDD-nya Kalau sama HDD juga bentuknya kayak gini. mungkin nyambungnya sama SD case kali ya. Jadi dia jogres antara HDD dan SSD. Tapi fungsinya sama, read and write. Sama konsepnya sama. Atau dipisah lagi, ada HDD yang di bawahnya HDD itu ada apa lagi sih? Enggak, itu kalau HDD kayaknya nggak ada deh, Enggak. Udah tahu Udah nggak ada. Kan kalau yang di atas ini kan yang SSD ini kan istilahnya kan ada 2 nih. Yang atas itu kan SSD, full SSD kan istilahnya kalau orang-orang zaman sekarang tuh bilangnya abang-abangan. Abang-abangan. Nah, si SSD case-nya ini ade-adean gitu. ada ya. Oke. Di HDD gitu ada konsep kayak gitu juga nggak? Nggak ada karena HDD kan udah lemot, jadi Ya, nggak bisa dibikin underestimate. juga. Harus ada satu level di atas lah gitu minimal biar bisa dibikin konsep setengah-setengah. Misalnya SSD sama NVMe gitu. Cuman saya belum tahu sih kalau yang itu. Oke, berarti tadi dari sisi performance udah berarti yang kita saranin sebetulnya lebih ke SSD aja ya, biar lebih aman gitu. Buat yang sekarang sih mungkin karena udah banyak yang SSD, jadi iya. Apa mayoritas provider udah fix pakai SSD? Iya mayoritas, apalagi kita sebagai Cloud Kilat juga kan sudah full SSD. Oh, kalau Cloud Kilat kan selalu update ya teknologi ya. Ya Pak Ono ya. Ya. Cloud Kilat mah update terus. Bukan Pak Ono ya Pak Ono. Akhirnya customer yang pusing ngikutinnya, gua harus ngupgrade OS gua pening. Sorry, kalau yang harddisk biasa kan ada RPM segala macam tuh ya. Berhubungan atau bermasalah nggak sih? Ya. Wah, kayaknya gue putus. Ya. Wah, kayaknya internet gue parah ini. Suara lu nggak ada yang keluar.
Tiba-tiba nggak ada suaranya. Udah keluar lagi suara. Halo. Udah Pak. Oh, udah. Soalnya tadi tuh kangen lang yang RPM tuh. Oh, kalau RPM tuh ya kalau di 3D biasanya kan pakai RPM tuh Pak. Cuma kalau di SSD kan nggak ada. Sebenarnya nggak apa ya? Nggak ngefek ya? Yang ya setahu saya itu nggak terlalu ngefek karena RPM, kalau RPM berarti kan ngomongin HDD dan rata-rata RPM-nya itu sama yang menurut saya gitu. Setahu saya, sorry. Nggak beda-beda jauh ya. 700 Oke, siap. kalau nggak salah Pak. Oke, Noni teknologi. Berarti buat dari sisi storage udah cukup ya. Ya kalau dari storage Nah, dan soal update OS, nah berarti kan OS juga harusnya masuk pilihan dong di teknologi. ya Oh, oke. kayaknya kita geser kali ya si di bawah. OS-nya Bisa duplikat. Performance digeser. berarti oh ya Tapi saya masih bingung narik garisnya gimana ini. di Narik garis dari kiri, men. Oh, yang di tanda panah ini. yang tanda panah connecting line, pencet L ya ternyata. Nah, cepetan gua daripada lu ah. Oh iya Pak. Nggak kecil ini Pak. Nah. Loh kok melengkung Ting, udah biarin lah. oh sini gini oh. Ya bisa pindah lagi lu mateng. Iya digeser ya. Rata-rata emang kita juga harus ngelihat sebenarnya di provider itu dia support OS apa aja gitu, karena belum tentu apa yang kita mau tuh, maksudnya OS yang kita mau tuh ada gitu di si provider itu. Yang paling umum itu contoh biasanya kasusnya gimana tuh? apa tuh? Contoh kasusnya gimana tuh soal OS tuh? Tersedia atau enggak? Contoh kasusnya mungkin yang paling sering itu banyak yang mau pakai provider atau layanan provider gitu, layanan cloud. Cuman yang mereka mau itu misalnya FreeBSD gitu, yang benar-benar apa ya, rata-rata bukan jarang sih jatuhnya ya, lebih ke dari layanan cloud itu ada yang nyediain, ada yang enggak juga gitu. Oh, jadi pas diminta teh nggak ada gitu ya, pusing. Ya kalau misalnya nggak ada jadi bingung gitu. Kalau dari sisi ininya apa namanya sih bilangnya, distro ya, distronya Linux tuh gimana? Masuk pertimbangan juga atau enggak? Masuk pertimbangan karena baik sebenarnya dari ya pengguna Linux itu banyak yang nyari sebenarnya itu. Cuman kalau ngomongin dari segi provider kan biasanya tuh ada integrasi sama banyak aplikasi gitu di belakangnya. Nah ini harus nyesuaiin juga si FreeBSD ini support nggak sama aplikasi yang kita pakai di segi provider gitu. Oh, oke. Di research dulu sebelum kita mau provide distro FreeBSD ini. Berarti istilahnya sebelum nentuin oh iya saya mau pakai layanan cloud di provider ini, lebih bagus ada konsultasi dulu sama pihak providernya, nggak langsung beli layanan. Itu apakah ada OS yang kita inginkan. Jadi sebenarnya bukan masalah OS doang ya, harus ngelihat aplikasinya nyambung tuh. Iya. Nah, Kalau maksa OS tidak nyambung sama aplikasi, pening. Nanti pening Pak. Nah, iya betul Pak. nggak running dong aplikasinya. Cuman kan sekarang kayaknya udah mulai banyak yang bentuknya docker gitu ya. Gimana kalau kayak gitu teh? Iya Pak, kalau misalnya ternyata provider itu infrastrukturnya Docker, banyak yang biasanya udah langsung support sama si FreeBSD-nya gitu. Cuman kan jatuhnya berarti si calon pelanggan mempercayai si produknya ini, berarti kan jatuhnya kontainer ya. Nanti harus ya, jadi harus milih-milih apakah dia emang maunya pure VM atau
kontainer juga nggak masalah gitu. Karena kalau udah ngomongin kontainer sama VM biasanya ada limitasi yang jelas itu kelihatan, jadi ada yang nggak bisa dilakuin. Oh jadi masih ada limitasi lagi. Ya kalau dari segi VM sama kontainernya, karena kalau misalnya pelanggan fix mau pakai kontainer berarti ada hal yang memang beberapa hal yang nggak bisa dilakuin gitu dari segi VPS yang dia pakainya. Yang punya keterbatasan siapa, VM atau kontainer? Kontainernya Pak. Oh, kontainernya malahan ya. Ya, Oh, oke. Ini taruh mana enaknya ya? enak. Kategorinya OS atau bukan OS itu teh? Bingung gua. Kayak bentar ya, bingung kayak. Oh berarti begini. Nah dari OS tarik ke kontainer. Oh, nah, OS tarik ke kontainer. Nah, coba saya tarik ya. Saya masih bingung garisnya gimana. Ini caranya mah. Oh, salah. Nah, Ya udah, tuh. OS kontainer, dari kontainer baru kita duplicate Ini lagi apa tuh? pegangan duplicate. Nah, Ini mau jadi apa nih? Oh, nah, yang tadi si apa soal itu tuh apa namanya tadi? Limitasi. Oh, limitasinya. limitasi. Oke. Nah, limitasi kontainer ya. Tapi yang ada batasnya kontainer yang terbatas deh ternyata. Jadi VM lebih fleksibel sebetulnya ya. Ini Cuman VM teh lebih pusing lebih manage-nya. fleksibel. VM teh pusing gua sama VM sebenarnya. Kalau kontainer kan tinggal pasang jadi jalan Lalu, Pak, lu beres, pusing gua sama tinggal. VM atau sama hosting, Pak? Kunaon? Kalau dibandingin sama materi bulan lalu, Pak, hosting sama VM lebih pusing mana, Pak? Hosting sama VM mending hosting jadi terbatas. Kalau kesan gua kalau pakai si panel jadi terbatas gua. Gitu ya. Kalau kesan saya ya. Gak bisa ini ya, gak bisa masuk sama ngapa-ngapain. Iya. Sok, lanjut. Apakah setelah materi ini naik kita akan disomasi oleh provider hosting? Ya enggak, kita mau ngomong apa adanya dah. Editor yang tadi tolong di-cut ya. Editor yang tadi di-cut ya. Nggak kelihatan ini sama gua. Kurang ke bawah Ya, siap. Oh iya, iya, Pak. Berarti ini tak kecilin juga tuh. Kalau di saya sih persentase zoomnya saya kecilin. Sombong. Itu di share screen. Oh, lu pakai Zoom. Gua mah langsung lewat web, kagak ngelihat Zoom lagi gua. Oke, Pak. Terus kalau balik lagi ke performance, sebenarnya juga ini Pak, ada juga yang harus ngelihat dari jenis prosesor. Oke. Waduh. Itu yang paling ngaruh sih. Ini kita mungkin Prosesor ya. Baru. mungkin kita kecilin. Ini masuk ke ini berarti. Situ. Baru lagi, Ban.
Ini teh harusnya lu taruh di titik nih. Bisa nggak ya? Tuh. Biar jadi satu. Oh, oh. Teknologi prosesor. Nah, kalau prosesor masalahnya apa? Eh, Nah, eh, update atau enggak gitu ya. lebih ke lebih ke situ sih. Kalau secara awam lebih ke ini prosesornya terbaru atau gimana gitu. Yang sekarang prosesor paling update apa? Saya belum apa ya, saya belum update yang terbaru tuh sekarang apa gitu. Intel Cuma Xeon 6520. yang Iya. paling yang kita ini kan pakai apa itu ya, Xeon Gold 6 seri 6 kalau nggak Itu salah. update ya? Oh, kalau kilat Itu memang selalu iya. update. Itu update. Kita Cuman kemarin teh gua ini ada yang ngasih komentar kemarin teh. Oh iya, kenapa tuh Pak? Jadi kemarin saya ke Dinas Kominfo. Terus dikasih lihat sama dia laptop. Jadi laptopnya pakai prosesornya kan ARM. Lebih kenceng daripada Intel. Pusing gak lu? Iya Pak. ARM. Jadi orang-orang kayaknya mulai ngelihat ARM buat prosesor lo, hati-hati. Karena Intel mungkin terlalu terlalu banyak fiturnya. Jadi akibatnya jadi lebih lemot gitu. Oh, Jadi ya, tapi ini levelnya laptop ya, masih laptop desktop ya, bukan server ya, gitu. Dia ngomong terus terang aja 4 kali lipat lebih cepat. Jadi dia waktu itu dia ngompil Python apa gitu. Pakai Intel sama ARM. Intel butuh waktu sekitar setengah jam apa berapa gitu. Pokoknya lebih lama. ARM 10 menit selesai gitu. Bingung. wih, Gitu aja sih. Jadi ini bakal seru nih urusannya nih kayaknya. iya loh Pak. Ya, buat ARM karena sudah disebut, ditunggu ya proposal sponsorshipnya. Gua kagak kepikir. Lu mah jago ya, kepikiran aja. Saya mah kagak kepikir. Ya orang marketing, Pak. Nggak ada Pak, Om please, orang marketing. Cari celah, Pak. Jadilah. Ya, atuh bener, kapan-kapan diundang aja mereka kali ya buat ikutan di sini kali ya. Boleh sih, Pak, sebetulnya, Pak. Kalau ada perwakilannya gue mau ngerti. Kalau Intel mah ada, Intel Indonesia ada. Suruh ngomong Intel, udah gitu ARM suruh ngomong. Kita mah netral-netral aja ya. Kita dari sisi user sama sisi provider ya. Iya, lu mah provider, kalau gue kan netral banget gue mah. Naon di prosesor oke ya. Oke, setelah prosesor, pertimbangan apa sih yang harus dilihat dari prosesor selain dari sisi update-nya? Apalagi ya, Clock meren. mungkin kalau menurut saya emang dari itu aja sih, karena dari versi prosesor yang dipakai jadi ketahuan juga entah itu total core atau threadnya berapa, terus seberapa kencang, jadi mereka langsung tahu dari versi prosesor yang dipakainya gitu. Jadi tuh udah menjelaskan banyak hal gitu lah. Berarti prosesor itu pengaruh ke sisi akses si VM-nya. Mirip kayak yang SSD sama HDD, cuman ini lebih ke apa ya, lebih ke intinya. Kalau secara awam itu tuh Berarti performa juga dari server itu selain dari SSD, dari storage didukung juga sama prosesor ya. Berarti dua hal itu emang harus saling mendukung, simbiosis mutualisme. Kalau menurut lu mendingan ini nanya aja ya. Orang-orang yang paling pengaruh teh hard disk, prosesor atau memori? Kalau saya pribadi dari prosesor Pak. Oh, lebih ke prosesor ya? Iya.
Oh, oke oke. Kalau memori lebih ke arah apa ya? Kalau memori jatuhnya lebih ke seberapa banyak aplikasi yang bisa jalan. Oke. Rata-rata tuh kayak gitu pak. Kayak Kalau hit bisa ya. Kalau ada hit di juga barangkali jadi- pengaruhnya ke memori kali ya. Iya. Oke. Gua masukin. Ya, liar sih ya. Gimana caranya ini biar ke bawah? Lu gimana caranya tadi ngebawahin teh? Oh Di ini blok semua pak. tapi kelihatan pak. Memori ya. Iya memori. Jadi itu teh lebih ke arah hit ya. Tiga. Kalau yang tugasnya nyimpen cache itu apa? Tugas nyimpen cache itu bisa memori, rata-rata memori sih. Memori bisa juga ke hard disk, storage maksudnya. Oh, makanya kenapa orang kalau pakai aplikasi banyak itu lebih lebih ke arah dia milih RAM yang Iya. lebih banyak ya. Memori itu RAM Iya kan ya? memori itu RAM. Awam banget saya ya. Oh, salah harusnya RAM kuduna gue tulis RAM ya biar jadi bahasa awam. Sorry. Banyak hitnya. Bahasa Konten gede. nanti kalau atasan saya nonton ditanya nih, Nanya apa? berapa lama kerja di Naon? provider sampai memori sama RAM aja lu nggak paham. Soal pertanyaan saya tadi, memori sama RAM itu. Ntar kalau atasan saya nonton ditanya tuh, lu berapa lama kerja di provider sampai memori sama RAM aja lu masih bingung. Oke. Intinya ada lagi nggak ya? Segitu dulu kali kemarinnya. Ya kayak cukup sih pak kalau menurut saya dari teknologi. Nah, teknologi berarti 4 poin ini ya. Jadi Ada 4 pertimbangan poin. ada dari sisi performance storage, terus ada ketersediaan OS, versi dari prosesor, sama soal memori atau RAM-nya, bisa nyimpan banyak apps atau enggak, bisa running kalau banyak hit atau enggak gitu ya. Lebih begitu. Nah, berarti selanjutnya kita masuk ke intinya yang biasa jadi pertimbangan orang-orang selain dari sisi teknologi, itu dari sisi provider. Sok. Biasanya yang udah, kalau dari pengalaman orang-orang ngelihat provider itu dari dua sisi. Oke. Yang pertama itu pasti dari sisi harga. Oke. Harganya gimana nih? Masuk akal atau enggak? Terus yang kedua dari sisi after sales-nya. Gua tulis ya. Ini bisa nulis gimana sih? Pencet yang T ya. Enggak, gua pencet tulisannya langsung. Nah, Pencet kotak langsung gua. Dari tulisannya ini nggak muncul loh. Udah double klik malah nggak bisa. Emang lu nggak bisa nulis? Bisa, di tulisannya diketik. Dari tadi Diklik aja di tulisan itu. Ya, sok lanjut lah. Sampai muncul kotak dulu ya. Oh, dikotakin dulu ya. Oke, dari sisi harga. Biasanya dari pengalaman saya sebagai orang yang pernah ketemu langsung sama customer, sama end user, itu biasanya pertimbangan satu dari harga. Misalnya dari spesifikasi yang mereka butuh itu harganya masuk atau enggak. Tapi ya kebiasaan masyarakat plus 62 adalah mereka mau spek setinggi-tingginya tapi dengan harga seminim-minimnya.
Standar pisannya. Kalau ada end user yang tersinggung saya mohon maaf ya. Enggak, tapi itu normal pisan Normal sih, namanya negosiasi kan nggak salah ya. Gitu. Tapi menarik loh kalau dibandingin dengan ini ya. Saya kan mainan machine learning ya. Main machine learning. Terus ngelihat data penjualan mobil orang bule. Parameternya adalah harga, maintenance, jumlah pintu, bagasi, sama apa lagi ya, safety, keamanan. Ternyata kalau orang bule yang pertama kali dilihat bukan harga. Yang dilihat jumlah manusianya bisa berapa di situ. Udah gitu pintu yang dilihat. Quantity. Iya. Jadi lebih ke pintu sama manusia. Iya, Harga belakangan sama dia ternyata. Jadi dia ngelihatnya ke keperluan sih sebenarnya. Saya perlu apa? Harga yang cocok buat keperluan saya seperti apa? Gitu bule mah ternyata beda. Kalau 62 mah gua murah aja. Kita ya Pak ya. Aduh. Sok naon deui harga? Baik, harga. Nah, biasanya soal harga ini kalau balik lagi ke soal siapa usernya ya. Biasanya kalau misalnya memang dari sisi usernya itu adalah perusahaan atau corporate tuh biasanya harga itu bisa dikategorikan jadi nomor 2 sama kayak tadi contoh kasus yang Pak Ono bilang soal bule tadi beli mobil, karena kan ya balik lagi uang yang mereka pakai untuk menggunakan layanan VM ini kan bukan uang mereka sendiri ya, uang perusahaan. Jadi selama selama mereka nilai performance dari VM-nya itu memang mencukupi atau bisa dibilang memuaskan lah, ya udah balik lagi. Nah, apa sih namanya, capex sih, capital expenditure. Oke. Bisa masuk ke dalam situ. Tapi kalau dia sisi penggunanya ada perorangan, nah itu baru bakal jadi pertimbangan banget dari sisi merekanya. Jadi sebenarnya tergantung ininya ya. Pertama sisi harga dulu sih. Harga, tapi nanti akhirnya tergantung dia perorangan atau corporate. Oke. Terutama biasanya kan yang dilihat kan after sales nih. Ya. Terutama perorangan ya tadi teh. Salesnya bagus, corporate juga. Sorry. Tadi corporate lebih ke performance atau ke after sales? Performance sih. Performance dulu. Setelah performance mereka rasa cukup, baru mereka akan melihat sisi after salesnya. Oh, itu yang kedua ya. Jadi ini pertamanya performance dulu nih ya. Gua kasih nomor 1 lagi. Ditarik garisnya begini. Oh gitu. Pintar lu. Ya, tempat sudah mulai tidak cukup. Gimana caranya biar lebih cukup? Bingung gue. Nah. Sok naon deui? Nah, kalau soal harga sih pertama kayak gitu. Nah, soal after sales biasanya adalah orang-orang nih namanya end user kan nggak mau tahu ya. Misalnya mereka lagi akses VM-nya itu tengah malam, tapi saat diakses itu nggak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal saat mereka mau berlangganan. Nah, biasanya mereka mastiin ini supportnya bener nggak nih 24/7. Karena biasanya kan ada beberapa provider itu yang bilangnya 24/7, tapi setelah office hour atau setelah di atas jam 10 malam saat customer open tiket yang jawab adalah bot. Jadi CS di tes ya? Ini beneran gak nih 24/7? Walaupun kadang-kadang ditanyain itu hal-hal yang emang ya udah, udah ketemu kok jawabnya, pengen tahu
Kasihan banget Ini ya beneran CS-nya ya. beneran orang atau bot nih. Oh, tapi Cloud Kilat menang, Pak. Cloud Kilat selalu 24/7, Pak. Eh, berarti lu manusia standby ya? Standby, Pak, karena kita supportnya banyak dan bener-bener ada sistem shifting sih. Jadi ya Oh, kita betul-betul ready 24/7 dan yang jawab itu bukan bot. bukan robot ya. Tapi kalau make ini Karena juga, itu Kang Erlang kalau make naon teh ka- eh, pakai bot sama pakai manusia dua-duanya dipakai kan sebenarnya? Atau manusia doang? Rata-rata ya kayak gitu kayaknya. Nyampur kan ya? Dua-duanya dipakai kan? rata-rata. Rata-rata nyampur Pak. Mungkin kalau buat itu biasanya buat respon pertama. Respon time sih. Kan biasanya provider itu kan ini sih bisa dibilang nggak masuk ke dalam tips memilih cloud ya. Tadi gimana sih mau ngomong apa sih gue? Lupa deh. Ini Short masalah memory. after sales aja. Memori banget. Bot sama manusia gitu. Oh iya. Strategi lu gimana? Strategi ngurusin bot sama manusia? Di provider itu kan biasanya ada yang namanya SLA ya. Ini cuma tambahan aja melengkapi yang episode bulan lalu. Jadi kalau yang baru nonton sekarang lebih baik nonton episode bulan lalu dulu supaya lebih paham. Nambahin viewers ya kan. Nah, jadi saat namanya provider itu punya SLA. Nah, SLA itu dua, ada SLA response time sama SLA soal solving time. Nah, biasanya beberapa provider itu buat mensiasati yang namanya response time mereka pakai bot. Oh, yang penting ya udah response time-nya kena dulu nih, walaupun yang jawab itu bot. Oh, oke. End user itu email, responnya nggak sampai batas waktu untuk merespon, misalnya oke, email Anda kami respon dalam waktu 15 menit. Nah, itu untuk mensiasati itu ya udah, yang penting pakai bot dulu, tapi nanti dari si provider ya biasanya ada notifnya, ada tiket dari ini nih. Gitu, dan nanti dari sisi tim teknikalnya atau dari sisi tim customer service-nya itu biasanya udah langsung buka si tiketnya buat lihat emailnya isinya apa sih gitu. Nah, kadang kan respon time sama solving time itu kan berbeda ya. Nah, jadi bisa juga dipakai si respon time ini, si bot ini untuk respon time untuk memperpanjang lagi solving time-nya. Oh, oke. Biasanya pakai bot sih kurang lebih strateginya seperti itu. Gua baru tahu juga sih. Kalau SLA solving teh manusia pisan ya? Ya, kalau solving time tuh pasti manusia yang kerjain dari sisi si customer support-nya, TikTok. Karena biasanya Kang Erlang nih yang paling sering direcokin. Iya betul, dari hati banget ya Pak ya. Saya tidak denial, saya tidak menolak. Sip. Ya kalau denial sekali 2 kali mungkin masih bisa gitu ya, tapi kalau 3 kali ya paling dapat surat dari HRD ya. Oh, berarti orang tekniknya Cloud Kilat standby buat yang solving time tadi ya, betul ya? Iya betul Pak. Sampai respon time juga Sampai Pak. respon time juga kita standby sih. Wow. Kita 100% orang yang jawab. Wow, gila lu ya. Orangnya ada berapa sih di Cloud Kilat teh? Total tuh ada 40. 40 dibagi shift ya? Enggak, kalau supportnya doang itu 20 ada ya Kang Erlang ya? 20 kurang 20 15 kurang dibagi 15 shift. 15 ke atas. Dibagi berapa shift? 2 shift, 3 shift? 3 shift. 3. Lumayan oke ya, 7 orang mateng. Dibagi 3 shift. Makanya berani kasih jaminan kalau kita yang jawab itu pasti orang, Pak. Wow. Oke. Tuh. Oh, yang jawab orang banget ya. Itu orang pakai telepon atau pakai naon ya? Pakai chatting atau gimana sih sekarang kondisinya? Gue nggak pernah. Gue makainya email doang soalnya nggak pernah pakai telepon. Kalau sekarang di Cloud Kilat itu cuma masih pakai 2, pakai telepon sama pakai tiket. Oh, oke.
Tuh. Berarti yang gue pakai selama ini kan tiket aja ya, nggak pakai telepon saya mah. Iya, tapi buat sekarang sih baru dua itu aja, tapi nanti kedepannya mungkin ada pengembangan kita di live chat sih Pak. Oh, ada live chatnya juga. Nanti. Tapi masih dalam tahap pengembangan ya Kang Emang Ya ya. masih pengembangan yang buat live chat ini Pak. Emang banyak ini ya, demand-nya banyak, orang yang minta banyak ya. Kalau Bisa kita mempermudah aja sih Pak, Oh, mempermudah aja ya. mempermudah Iya. aja. Iya, orang pada suka chat, gue nggak suka chat, males gue. Sok nondi. Nilai Pak ya. Itu nah buat yang tadi soal live chat, karena kita masih kita kita development, jadi buat siasatnya sekarang kita juga pakai sosial media. Ya, di sosial media kita banyak tuh DM yang nanya keluhan, yang buat nyampein keluhan /keluhan dari sisi end user. Ini lu apa? Tuh entah DM di Instagram, di Twitter. Username-nya @cloudkilat. Oke. Tuh. Sosmed. Cloud kekecilan Cloudkilat. kilat. Nggak apa-apa. Ini Kit- insight aja. Insight aja, ntar abis ini saya dicolek sama Mas Michael. Itu bukan insight, boy. Ini digedein nih, Nuya digedein ini mah. Tuh, ban gede. Nah, jadi buat yang nonton konten ini, kalau pakai layanan Cloudkilat, males kan orang-orang zaman sekarang lebih pengennya yang simple ya Pak ya. Iya. Terus macam dulu harus login kadang-kadang. Jadi ya udah, Itu teh di mana aja sekarang yang sosmed IG. 90% manusia pasti punya sosmed Pak ya. Sekarang banyaknya di mana? Pada ininya di IG atau di mana? Di IG Pak. Oh, banyaknya IG ya. Lebih banyak di IG. Pantes. Oke, gua udah merah ini baterai, bentar lagi habis, mati gua. Kita tutup aja barangkali ya. Udah merah gua Ya udah. Punten. Oh,